Status Indonesia naik kelas lagi. Kini Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian global. Bank Dunia resmi menetapkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Hal ini berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia dari Gross National Income atau pendapatan nasional bruto per kapita. Presiden Jokowi pun pamer Indonesia naik kelas. Lalu apa untungnya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Selamat pagi Mas Tauhid. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabar? Kabar baik Mas Tauhid. Ini sepertinya kabar baik juga ya dengan perubahan status kita ya menjadi middle income country. Kalau Anda dari Indef sendiri melihatnya seperti apa ini? Kalau perjalanan Indonesia kan sempat tadi turun, kemudian sekarang naik lagi. Karena Bank Dunia melihat bahwasanya mungkin potensi ekonomi kita mampu bertahan di tengah gempuran krisis global, kemudian pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Apa yang Anda lihat dari perubahan status ini Mas? Ya, saya kira perubahan status ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Walaupun sebenarnya selisihnya tidak terlalu signifikan kalau kita lihat dari satu atau sebelum pandemi begitu ya. Karena kita pernah mengalami fase ini, kemudian anjlok, kemudian muncul lagi. Rata-rata negara berada pada level lower middle income country itu kalau studi banyak mengatakan lebih dari 28 tahun. Jadi saya kira memang kita cukup lama menunggu waktu yang cukup panjang ya agar kita maju ke upper middle income. Nah, saya kira memang dengan naiknya kita berada pada level itu menandakan ada keuntungan yang didapat, termasuk yang paling penting adalah kita sejajar dengan negara-negara dengan yang berpenghasilan upper tadi begitu ya. Ini tidak lain berarti kita juga harus meningkatkan tingkat derajat daripada beberapa layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Salah satu contoh kasus adalah di kesehatan begitu, rata-rata negara middle income itu anggaran kesehatan kurang lebih sekitar 4-5% GDP. Sementara kita baru sekitar 2,6 sampai 3% GDP. Ketika kita naik menjadi negara middle income, mau tidak mau, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi masyarakat, terutama misalnya tadi soal kesehatan, agar sejajar dengan negara-negara middle income lainnya. Sehingga kita mau tidak mau ya masyarakat juga mensyukuri hal ini, meskipun mungkin hal yang cukup berat adalah undang-undang kesehatan kita tidak lagi melakukan earmarking untuk anggaran kesehatan begitu. Saya kira itu. Nah, tetapi memang challenging-nya adalah dari beberapa sisi, karena kita masuk ke negara upper middle income, kita tidak lagi mendapatkan satu kemudahan dalam skema bunga utang yang lebih rendah, biasanya lebih tinggi karena kita katakanlah kantong kita semakin baik, berarti kan dianggap lebih mampu. Kemudian misalnya perlindungan ataupun kemudahan untuk melakukan ekspor impor pada satu negara, tarifnya bisa lebih tinggi karena dianggap kita negara mampu sehingga memiliki daya saing yang lebih besar. Termasuk misalnya katakanlah sumbangan terhadap kontribusi ya, bukan sumbangan tapi kontribusi pada lembaga internasional, apakah EDB, IMF, dan sebagainya, maka kita juga harus membayar iuran yang jauh lebih besar karena kita dianggap negara mampu. Meski demikian, memang karena kita negara kelas menengah dengan status katakanlah peringkat utang sekarang kemarin BBB, triple B, maka otomatis dianggap cukup stabil dalam sisi perekonomian. Kurang lebih begitu, Mas. Kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa variabel ya Mas yang harus juga disesuaikan dengan pemerintah ketika perubahan status, salah satunya mengenai anggaran kesehatan, pendidikan, dan bagaimana negara bisa memfasilitasi tadi. Tapi di satu sisi apakah Anda melihat ini adalah merupakan suatu pencapaian meskipun yang dikhawatirkan adalah adanya fenomena middle income trap. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya betul, saya kira ada 4 hal ya yang kalau kita 2 kategori, satu yang mendorong pertumbuhan GNI kita itu ada 4 variabel. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, ya jadi perkembangan ekonomi setelah COVID kita naik, otomatis
ekonomi kita tumbuh lebih baik dan GI naik. Yang kedua adalah nilai tukar. Jadi karena standarnya dalam bentuk US dollar, kita nilai tukar kita menguat, maka otomatis kita juga ikutan lebih baik, meningkat. Ya. Satu lagi inflasi. Kalau inflasi rendah, otomatis kita bisa meningkatkan nilai PDB kita jauh lebih berat, jauh lebih besar. Terakhir adalah pertumbuhan penduduk, ya. Karena pembaginya adalah GNI per kapita tadi, maka ketika dalam 3 tahun terakhir ini kita angka pertumbuhan penduduk dari 1,2 menjadi 1,19 atau 1,7, sekarang lebih rendah lagi, maka pembaginya lebih kecil, otomatis GNI kita lebih baik. Ya, formula untuk proses kenaikan GNI per kapita kita bisa lebih cepat begitu. Namun ada faktor lagi yang saya kira menjadi catatan bahwa standar dari kelompok lower, kemudian low income, upper maupun high income, itu standarnya juga tiap tahun naik. Ya. Jadi kalau standarnya lebih naik gitu, maka kita kalau tidak bisa mengikuti, otomatis kita akan masuk turun kembali ke lower middle income. Jadi standarnya sama Bank Dunia juga diubah. Nah, kaitannya dengan middle income trap adalah ketika kita tidak mampu melakukan perubahan kenaikan GNI per kapita kita sampai ke level negara maju. Jadi berada pada angka 4.060 sampai sekitar 12.000 atau 13.000 US dollar per kapita per tahun begitu. Nah, problemnya apa? Stagnasi dalam 2 faktor. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia kita itu terbatas, begitu, tidak ada peningkatan yang signifikan, labornya, skillnya masih rendah, productivity-nya masih rendah, dan ini yang mengakibatkan tidak banyak perubahan yang berarti. Yang kedua adalah staging daripada tahapan industrialisasi kita. Kalau industrialisasi kita masih mengandalkan katakanlah berbasis sumber daya alam saja, tidak maju kepada level industri ke high teknologi ataupun berbasis teknologi, maka dengan sendirinya kita tidak ada lompatan. Ya, yang ada adalah kita mendaki tentu sedikit demi sedikit, ya, dan kerja kerasnya lebih besar begitu, ya. Nah, rata-rata kalau banyak negara yang cepat itu minimum 14 tahun untuk kita sampai ke level level negara maju, ya, 12 sampai 13.000 tersebut. Tapi ada Korea Selatan yang melakukan pos begitu cepat, dia bisa naik sekitar 8 tahun begitu. Nah, artinya bahwa memang kalau kita ingin paling tidak 14 tahun begitu, maka perlu kerja keras dan juga adalah kerja cerdas. Ini yang saya kira penting, karena satu hal, ada faktor eksternal yang saya kira kita mengalami situasi kita bisa kembali lagi ke bawah levelnya ketika kita tidak tahan terhadap fenomena krisis, gitu ya. Fenomena gejolak global, pandemi dan sebagainya, ekonomi kita bisa turun bahkan negatif. Nah, itu yang menyebabkan seringkali hambatannya level daripada status itu bisa turun kembali atau anjlok. Mas, yang menarik tadi Anda katakan seharusnya negara segera catch up, bertransformasi untuk bisa memanfaatkan golden period time ini, ya, let's say misalkan 8 hingga 14 tahun. Tapi tadi poin yang menarik dari Anda adalah bagaimana meningkatkan skill daripada tenaga kerja. Kemudian juga stagnasi atau staging daripada perekonomian Indonesia. Tapi yang menarik di satu sisi, ketika kita menjadi negara middle income ini, kita akan kehilangan dari generalized system of preferences atau GSP, ya, untuk diskon-diskon pinjaman. Tapi seandainya bagaimana ketika diskon pinjaman tersebut sudah terlanjur dicabut, tapi Indonesia tidak mampu catch up dengan tadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sangat substansial sehingga kita bisa survive dalam kondisi ini? Ya, memang ketika kita berkurang, ya, fasilitas general preferensial tarif, ya, begitu, otomatis kita harus bisa melakukan perubahan transformasi pada komoditas ekspor kita begitu, ya, karena kan dengan tarif yang lebih tinggi daya saing kita akan lebih menurun. Nah, karena itu pekerjaan beratnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing pada komoditas ekspor kita, apakah misalnya produk tekstil, ya, sepatu dan sebagainya, termasuk mesin dan sebagainya, dan tidak lagi mengandalkan katakanlah produk-produk berbasis sumber daya alam, ya.
Nah ini yang kemudian kita harus banyak melakukan perubahan. Kalau misalnya katakanlah sementara kita tidak bisa melakukan perubahan dan fasilitas tidak diberikan, maka yang akan terjadi adalah kita akan lambat proses kenaikan level daripada statusnya gitu. Dan ini GNI per kapita kita akan relatif lebih lambat. Misalnya tadi ya tantangannya adalah kita tidak bisa memaintain nilai tukar kita, maka otomatis semakin melemah standarnya US dollar, kita semakin berat. Jadi stabilitas nilai tukar, inflasi juga itu juga menjadi satu hal yang cukup harus dijaga. Gitu. Karena itu agar tidak kembali ke dalam jurang ataupun jebakan middle income trap, maka memang ada perubahan orientasi yang signifikan dari sisi mengisi tadi ya, memanfaatkan bonus demografi kalau kita bahasa sekarang ya, agar lebih produktif. Nah tentu saja ada perubahan dari sisi supply kita, tenaga kerja kita lagi. Misalnya saja kita harus merubah orientasi daripada lembaga pendidikan kita, lembaga pelatihan kita, training kita dan sebagainya agar katakanlah lebih adaptif terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. Yang kedua adalah soal teknologi itu sendiri begitu. Nah, kita harus banyak melakukan re-engineering terhadap pusat-pusat R&D kita dengan dukungan anggaran kita yang sangat terbatas. Kita hanya 0,2% PDB, sementara Jepang, China, Amerika sudah di atas 4% PDB. Nah, otomatis ini sangat merugikan kita karena teknologinya ini tidak ada di kita, tapi kita impor dari luar. Jadi memang kalau dalam ini banyak yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjebak. Nah, risikonya suatu saat kita bisa kembali lagi ke posisi sebelumnya. Baik, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi, salam sehat terus, Mas. Sehat terus. Selamat pagi.